Di video kali ini saya mau membagikan resep kue kering lebaran yang bikinnya sangat gampang banget. Ini hanya menggunakan 3 bahan utama. Tidak hanya dipanggang, kue ini juga bisa dikukus. Jadi yang warna pink ini versi yang panggang. Nah, untuk yang warna putih ini yang versi kukus, meskipun dikukus ini awet ya. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan pan atau wajan, kemudian kita masukkan kelapa parut. Saya pakai 1 buah. Untuk kelapa parutnya gunakan yang setengah tua. Langkah selanjutnya, kelapa parutnya ini kita sangrai menggunakan api kecil, harus sering-sering diaduk supaya tidak gosong. Tidak perlu sampai kecoklatan ya teman-teman, asalkan sudah agak mengering seperti ini dan juga sudah mawur, tandanya sudah siap kita angkat. Pindahkan kelapa parutnya tadi ke dalam wadah, kemudian ini bisa kita tunggu sampai dingin. Oh iya, untuk kelapa parutnya harus dikupas ya teman-teman, supaya warna kuenya nanti tidak ada bintik kecoklatannya. Langkah selanjutnya, siapkan pan, kemudian kita masukkan tepung ketan sebanyak 350 gram. Tambahkan 1 lembar daun pandan, ini kita gunting-gunting. Kalau tidak ada daun pandan bisa di skip. Nah, untuk tepung ketannya ini kita sangrai menggunakan api kecil dan harus terus diaduk supaya tidak gosong. Bisa kita cek dulu ya teman-teman, kalau misalkan daun pandannya ini sudah mengering, tandanya tepungnya sudah matang, jadi bisa kita matikan api kompornya. Jadi bisa kita cek ya teman-teman, kalau misalkan daun pandannya sudah kering seperti ini, tepungnya bisa kita angkat. Untuk tepung ketannya tadi bisa kita tunggu sampai hangat, kalau sudah bisa kita saring ya, ini langsung saja kita campurkan. Jadi ini kita campurkan di kelapa yang sudah kita sangrai tadi. Untuk tepungnya wajib diayak ya, supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Untuk bahan tambahan ini saya tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh dan juga 1 bungkus vanili. Bahan berikutnya kita masukkan 150 gram gula halus. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Jadi harus dipastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan baik ya teman-teman. Di adonan ini tidak menggunakan bahan cair sedikit pun supaya nanti hasil kuenya lebih awet. Hasil akhir adonannya memang tidak menggumpal ya, jadi memang seperti ini. Untuk cetakannya saya menggunakan cetakan kue talam ukuran kecil. Lalu cetakannya bisa kita beri olesan minyak sayur tipis-tipis. Untuk cetakannya tidak harus menggunakan cetakan seperti ini. Langkah selanjutnya, cetakannya bisa kita beri isi adonan, jadi sebanyak kurang lebih 1 sendok makan ya. Selanjutnya ini bisa kita tekan-tekan dan harus dipadatkan. Kalau adonannya ini kurang padat nanti akan hancur ya setelah dikeluarkan dari cetakannya. Jadi memang ini harus dipadatkan ya. Untuk cetakannya ini saya pakai seadanya yang ada di rumah, jadi kalian juga boleh pakai yang kalian punya. Nah, ini sudah padat, selanjutnya bisa kita ulangi ya. Usahakan ukuran kuenya tidak terlalu tebal supaya nanti lebih rapi saat dimasukkan ke dalam toples. Jadi ini adonannya saya masukkan hanya sebanyak setengah bagian cetakan saja. Untuk sebelumnya tadi sudah saya panaskan kukusan. Langkah selanjutnya bisa kita masukkan adonannya tadi. Walaupun ditumpuk seperti ini tidak masalah ya teman-teman. Selanjutnya kita kukus kurang lebih selama 20 menitan. Untuk apinya menggunakan api sedang cenderung kecil. Panci kukusannya diberi alas kain seperti ini supaya uap panasnya tidak menetes. Sudah sekitar 20 menitan lebih dikukus, ini hasilnya sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita tunggu sampai benar-benar dingin. Kalau sudah dingin bisa kita keluarkan dari cetakannya. Untuk cara mengeluarkan kue dari cetakannya tinggal ditekan-tekan seperti ini, jadi sangat gampang ya. Nah, kalau agak sulit bisa dicungkil menggunakan pisau seperti ini secara perlahan ya, supaya kuenya tidak hancur. Untuk sisa adonannya tadi saya tambahkan pewarna makanan karena ini akan saya panggang ya teman-teman. Jadi satu resep bisa kukus bisa panggang. Ini saya tambahkan 4-5 tetes pewarna makanan warna merah rose. Kemudian kita aduk-aduk secara perlahan seperti ini. Jadi adonannya kita aduk-aduk sampai pewarnanya ini benar-benar tercampur merata. Penggunaan pewarna makanan boleh di skip ya kalau kalian tidak suka. Untuk yang versi panggang ini saya menggunakan cetakan kue 1, jadi ini langsung saja kita masukkan adonannya. Selanjutnya ini tinggal kita padat-padatkan.
Jadi diusahakan ini benar-benar padat adonannya supaya nanti saat dikeluarkan tidak hancur. Untuk cetakan yang dipakai tidak harus bentuknya seperti ini, jadi bebas ya. Lanjut, ini bisa kita rapi-rapikan. Kalau sudah, ini bisa kita keluarkan dengan cara seperti di video. Jadi ini sangat gampang banget cara mengeluarkannya. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis. Kalau sudah dicetak seperti ini bisa kita tata di loyang, jadi diberi jarak ya teman-teman supaya bisa matang merata. Ini kuenya sudah siap untuk kita panggang. Untuk ovennya sebelumnya sudah saya panaskan selama 15 menit. Ini kita panggang selama 25-30 menitan ya, menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini nanti di 15 menit pertama kita tukar posisi loyangnya supaya matang merata. Nah, ini kuenya sudah matang ya teman-teman, selanjutnya bisa kita angkat. Kuenya ini bisa kita tunggu sampai benar-benar dingin dulu ya sebelum dikemas ke dalam toples. Jadi untuk satu resep tadi hasilnya lumayan banyak. Ini yang warna putih yang versi kukus ya teman-teman, dan yang warna pink yang versi panggang. Kalau kuenya sudah benar-benar dingin, selanjutnya bisa kita kemas ke dalam toples. Saya menggunakan toples ukuran 500 gram. Nah, untuk kue yang versi kukus tadi bisa kita kemas juga ya. Ini kita kemas menggunakan toples ukuran 500 gram. Meskipun dikukus, tapi ini kuenya akan awet karena tidak ada kandungan air sama sekali. Kalau di daerah saya ini namanya kue sagon bakar dan juga kue sagon kukus. Dalam satu resep tadi menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram dan masih ada sisa sedikit. Sekarang saya mau cobain dulu ya teman-teman, ini yang versi panggang. Jadi teksturnya sangat garing dan juga super renyah. Untuk manisnya juga pas ya. Nah, untuk yang versi kukus teksturnya sama-sama kering, tapi untuk rasanya cenderung lebih empuk. Dua-duanya sama-sama enak. Kalau kalian suka yang versi empuk boleh dikukus, kalau kalian suka yang versi garing dan renyah boleh dipanggang. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.